Ingatlah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerahnya yang gak pernah habis-habis. Kita ungkapkan dari hati kita yang terdalam apa yang kita ingin ucapkan kepada Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan, I love you. Tuhan, gak ada yang lain seperti Engkau di hidup kami. Tuhan, gak ada yang lain bisa menjamah hati kami seperti Engkau menjamah kami. Ataupun mungkin di antara kita yang hadir memiliki beban yang berat, memiliki pergumulan, merasa gak sanggup. Kita ngomong sama Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan menjumpai kita satu persatu. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kalau kita punya masalah, kita punya beban berat, kita gak sanggup, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan, Kau mencurahkan kasih-Mu. Kau mencurahkan kekuatan, Kau mencurahkan pengharapan, semangat yang baru buat kami yang hadir pada pagi hari ini. Karena kami percaya saat kami mencari Engkau, kami gak pernah sia-sia. Karena kami bertemu muka dengan Engkau, kami bertemu dengan Allah kami yang hidup, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan yang gak pernah kami pikirkan, itu yang Kau perbuat, itu yang Kau sediakan bagi kami. Jauh melebihi pemikiran kami. Tuhan, Kau menguatkan kami. Hari ini Kau memberi jawaban bagi yang membutuhkan jawaban. Kau memberikan semangat, Kau memberikan kekuatan bagi yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi kami yang membutuhkan pengharapan. Yang putus pengharapan, kami tidak akan kehilangan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur bisa memuji, menyembah-Mu dan berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Dan jadikan kami pelaku firman Tuhan supaya kehidupan kami terus berbuah. Dan hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu dan rekan-rekan. Saya menyapa ibu-ibu dan rekan-rekan yang saat ini beribadah di ibadah WBI, baik secara onsite maupun secara online. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada WBI Eklesia, khususnya kepada Ibu Gembala dan juga tim Ibu Lisda yang mengundang saya, Ibu Silvani, untuk kepercayaannya saya bisa berbagi pada hari ini. Nah, saya memperkenalkan diri, mungkin PowerPoint-nya boleh ditayangkan. Nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo, Karawaci. Saya tertanam di GBI WTC Serpong, senior pastor saya adalah Bapak Pendeta Wiryo Hadi. Kemudian suami saya Pastor Erwin Widodo. Suami dan saya dipercayakan untuk mengembalakan di WTC GBI WTC cabang Lipo Karawaci. Kemudian kami juga, saya dan suami bersama-sama melayani di Virtuous Life Indonesia yang bernaung di sebuah yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia, di mana yayasan atau ministry ini untuk memperlengkapi komunitas, pribadi ataupun tubuh Kristus untuk menjadi pribadi yang semakin dipulihkan dan bertumbuh dan berdampak melalui pelatihan-pelatihan ataupun pemuritan-pemuritan. Ini sekilas perkenalan dari saya. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu dan teman-teman pada hari ini. Topik yang akan saya sharingkan dan juga diberikan kepada saya adalah pujian dari hati. Nah, saya mau mengajak kita melihat dari sebuah perikop di kitab Mazmur, yaitu Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Apa yang saya sharingkan, saya akan mengambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Perikop ini menarik banget. Di Mazmur 73 ayat 1 sampai 28, judul perikopnya ini berbeda-beda dari versi Alkitab yang berbeda juga. Kalau versi Alkitab Bahasa Indonesia, judul perikop ini adalah pergumulan dan pengharapan. Kemudian ada judul yang menarik loh dari Enduring Bible, yaitu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kakiku hampir tergelincir. Lalu ada judul perikop dari King James Version,
Judulnya beda lagi, yang menuliskan Tuhan adalah kekuatan dan bagianku. Di satu sisi, perikop ini menceritakan tentang pergumulan. Seseorang yang sedang bergumul sampai akhirnya hidupnya hampir tergelincir. Kakinya hampir tergelincir, hidupnya hampir tergelincir. Namun di perikop ini juga, di ayat ini berisi sebuah pujian. Yang dimana judul dari pujian itu sering kita nyanyikan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan bagianku. Bagaimana story atau kisah dari perikop ini? Kita akan melihat siapakah yang menulis dari Mazmur 73. Penulis dari Mazmur 73 adalah seseorang yang bernama Asaf. Jadi ini adalah Mazmur Asaf. Siapakah Asaf? Kita lihat ya. Siapakah Asaf? Saya bacakan. Asaf adalah seorang ahli musik loh. Asaf itu tuh ahli musik. Jadi dari keturunan suku Lewi. Dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Asaf menulis 12 Mazmur di dalam kitab Mazmur. Bersama-sama dengan Heman, cucu Samuel dan Etan. Asaf merupakan penyanyi di bait Allah. Jadi Asaf ini adalah seorang penyanyi. Seorang yang suka menyembah Tuhan. Anak dan keturunannya juga merupakan imam penyanyi dan suka bernubuat di dalam bait Allah. Mereka, jadi Asaf dan keluarganya dan keturunannya dari nenek moyangnya sampai keturunannya adalah keluarga pemusik yang senior. Bahkan Asaf sendiri terkenal sebagai seorang nabi. Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara kebaktian. Jadi kalau kita simpulkan siapakah Asaf? Asaf adalah seseorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia seorang pelayan yang mendedikasikan hidupnya. Dan bahkan kalau kita lihat di Mazmur 73, Asaf itu memberikan yang terbaik dan hidupnya kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat mengenai penyembahan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Seringkali yang ada di pemikiran kita, penyembahan atau pujian itu terkait dengan nyanyian, kemudian dengan memainkan alat musik. Kemudian kalau kita lihat, Asaf ini adalah orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Namun kita akan melihat bagaimana penyembahan yang sesungguhnya. Asaf orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Namun di dalam kehidupannya dia mengalami satu masa dia hampir tergelincir, kakinya hampir tergelincir. Penyembahan seringkali kita terkait dengan kegiatan menyembah. Padahal penyembahan itu bukan sekedar menyanyi, next boleh PowerPoint-nya, bukan sekedar memainkan alat musik. Kemudian juga bukan kegiatan menyembah. Makanya seringkali orang-orang yang melayani di departemen atau divisi praise and worship disebut penyembah. Belum tentu, karena penyembahan itu bukan pelayanan penyembahan saja di ibadah. Penyembahan juga bukan sebuah acara lalu kita bernyanyi bersama-sama. Penyembahan itu bukan konser, penyembahan itu bukan sebuah jabatan, worship leader atau pemain musik. Penyembahan yang sesungguhnya, makanya yang dilihat Tuhan bukan yang tampak dari luar. Manusia melihat dari luar. Manusia melihat kegiatan, manusia melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Kelihatannya menyanyi, memainkan alat musik, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Tuhan rindu penyembahan yang bersumber dari hati. Kemudian juga di Yohanes menuliskan akan tiba saatnya seorang penyembah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seorang penyembah itu adalah seseorang yang mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian penyembahan yang sesungguhnya adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bukan menyembah dari bibir mulut saja, bukan melakukan kegiatan penyembahan, tetapi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Lalu penyembahan juga bukan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan. Tapi penyembahan itu adalah kita mempersembahkan, memberikan sesuatu. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama, pada saat umat Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu sebenarnya memberikan korban.
Itu sebabnya kita mau melihat bagaimana penyembahan kita selama ini. Yuk kita sama-sama belajar dan juga kita melihat bagaimana penyembahan dan cara pandang Asaf terhadap Tuhan. Yang walaupun Asaf ini adalah seorang pemimpin paduan suara. Walaupun Asaf ini adalah satu keluarga, seseorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Apa jebakan-jebakan yang bisa membuat seorang Asaf menjadi tergelincir. Dan kita juga mau belajar dari kehidupan Asaf. Kita lihat di Mazmur 73 ayat 1. Nah ini ada ayat bagus banget. Mazmur Asaf yang pertama itu dibuka dengan satu ayat. Kita baca sama-sama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf bilang, Allah itu baik. Kita melihat Allah itu baik. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah itu baik? Ternyata bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Kalau di King James menuliskan bersih hatinya. Hati itu adalah bagian dalam kedalaman kita, internal organ. Jadi kedalaman diri kita, hati itu juga berbicara tentang cara pandang, mindset. Hati itu juga berbicara tentang pemahaman diri. Hati itu juga berbicara tentang kesadaran diri, awareness. Jadi Tuhan itu baik bagi kita yang hatinya bersih, kemudian bagi kita yang memiliki pemahaman yang benar, Tuhan itu baik bagi kita yang memiliki kesadaran diri yang benar. Tetapi bagaimana sebaliknya? Kita lihat kondisi Asaf. Apa yang membuat Asaf ini menjadi nyaris tergelincir? Next, kondisi Asaf. Kalau kita lihat ya di Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya. Oke, apa kondisi hati Asaf? Ternyata hati Asaf saat itu sedang tidak bersih. Kalau kita lihat Asaf itu meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Lalu di ayat yang kita baca, Asaf itu cemburu kepada orang fasik. Tuhan itu baik, tapi bagi Asaf saat itu, Asaf tuh meragukan loh bahwa Tuhan itu baik. Bahkan Asaf bilang, sia-sialah aku mempertahankan hidup yang bersih. Sia-sialah aku hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa hidupku ada di dalam pergumulan dan penderitaan? Asaf ada di sebuah kondisi meragukan Tuhan. Mungkin kita pernah di dalam sebuah kondisi pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman dan pergumulan. Seperti Asaf, kita pernah meragukan Tuhan. Di manakah jawaban Tuhan? Kemudian juga Asaf cemburu kepada orang fasik. Dia melihat bahwa orang-orang yang gak mengenal Tuhan, hidupnya lebih diberkati, hidupnya lebih baik. Nah pada saat melihat kondisi demikian, lalu Asaf mempertahankan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kok hasilnya berbeda dari yang diharapkan? Dia melihat orang fasik, hidupnya lebih diberkati, lebih baik. Pada saat Asaf melihat hal itu, Asaf cemburu. Kemudian merasa sia-sia, merasa kecewa. Bahkan Asaf merasa pahit hati. Lalu Asaf juga nggak ngerti. Asaf merasa dirinya dungu. Kita lihat yuk di sebuah ayat, Mazmur 73, ayat 21, 22, dan ayat 13. Bagaimana perasaan Asaf? Next boleh kita baca sama-sama ya. Seberapa pahit hatinya Asaf, seberapa sedih hatinya Asaf. Di sini ditulis, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Di sini ditulis loh, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Lalu Asaf bilang, sia-sia sama sekali aku memperhatikan hati yang bersih dan membasuh tanganku merasa tidak bersalah. Jadi pada saat Asaf menulis hatiku pahit, dalam King James di situ ditulis grief. Grief itu adalah duka cita yang sangat mendalam. Duka cita yang sangat mendalam itu ada berbagai perasaan, marah, kecewa, jengkel, takut, sedih, cemas, sakit hati, dan sebagainya. Kemudian di tengah pergumulan, Asaf tuh
berseru kepada Tuhan. Mengapa hal ini Tuhan izinkan? Tapi Asaf nggak bisa mengerti. Sampai dia bilang, saya ini seperti hewan yang dungu. Nggak ngerti. Di tengah pergumulan seperti ini, inilah yang membuat Asaf nyaris tergelincir. Apa yang terjadi? Kenapa Asaf seorang pemuji dan penyembah Tuhan, lalu Asaf mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat dia nyaris tergelincir? Ternyata seringkali hal yang membuat kita bisa nyaris tergelincir, yaitu pada saat kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mengalami kekecewaan-kekecewaan hidup. Pada saat kita berdoa, apa yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan, nggak seperti yang kita doakan. Kalau ibu-ibu dan teman-teman pernah mengalami hal tersebut, Asaf juga pernah mengalaminya. Dan saya juga pernah mengalami hal ini. Dan inilah yang sebenarnya perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Seringkali kita merasakan pergumulan-pergumulan di dalam hati kita. Seringkali kita mempertanyakan Tuhan. Sekarang kita akan melihat apa-apa saja yang membuat Asaf bisa nyaris tergelincir. Dan hal itu juga yang membuat kita ketika di dalam pergumulan kita bisa menjadi nyaris tergelincir. Apa saja jebakan-jebakan yang membuat kita bisa terpleset dan tergelincir. Yang pertama adalah self-perception. Kita lihat di Mazmur 73 ayat 12 sampai 14. Ayat ini menarik banget. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf bilang gini, dia itu sudah mengiring Tuhan, sudah hidup sungguh-sungguh, sudah melayani Tuhan, sudah mempertahankan hidup yang bersih, sudah taat, sudah menjalankan firman Tuhan. Tapi sia-sia saya menjalankan itu. Kenapa? Pada saat saya menjalankan hal tersebut, namun yang dia alami adalah pergumulan dan penderitaan, lalu dia membandingkan dengan orang lain yang tidak taat kepada Tuhan, orang fasik yang tidak menyembah Tuhan, tapi kok hidupnya lebih baik dari saya. Dan tanpa sadar dia menganggap hidup ini tidak adil. Saya sudah mempersembahkan hidup dan hati saya melayani, tetapi apa yang saya dapatkan? Kenapa orang lain yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi mendapatkan yang lebih baik dan bahagia daripada saya? Hal ini menarik banget. Jadi cara pandang Asaf di dalam relasi dengan Tuhan, self perception dia, persepsi Asaf dalam hubungan dengan Tuhan, Asaf memiliki hubungan yang transaksional. Apa itu transaksional? Kalau saya lakukan sesuatu, maka sudah selayaknya, sepatutnya lah saya mendapatkan imbalan. Kalau saat kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, kita memiliki relasi dengan Tuhan yang transaksional, disitulah kita akan menjadi kecewa. Seringkali kita ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, tetapi di dalam hati kita, kita memuji dan menyembah Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Seringkali saat kita mengiring Tuhan Yesus, kita melayani, kita lakukan yang terbaik karena kita rindu saat kita lakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, kita mendapat berkatnya, kita mendapat mujizatnya, dan pada saat kita nggak mendapatkan, kita mudah menjadi kecewa. Kita cek bagaimana relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa seseorang bisa memiliki cara pandang yang salah? Jadi gini, relasi yang transaksional dengan Tuhan, relasi yang tidak tepat dengan Tuhan, seringkali dipengaruhi oleh cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Dan cara pandang yang salah terhadap Tuhan itu banyak faktornya. Dan salah satu faktor yang terbesar adalah bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana pola asuh orang tua.
Itu sebabnya penting banget kita memiliki pengenalan yang tepat akan Tuhan. Ada seorang anak yang dibesarkan dari keluarga di mana orang tuanya otoriter, suka menghukum. Jadi tanpa sadar, di dalam pola asuh orang tua itu suka bilang gini, kalau kamu nggak nurut, maka kamu akan dihukum Tuhan. Kalau kamu nggak nurut, maka nanti Tuhan marah. Atau kalau kamu nggak nurut, mama sama papa hukum kamu. Terus kalau terjadi sesuatu yang buruk, itu artinya hukuman Tuhan. Ini adalah pola asuh orang tua yang otoriter. Nah, kalau kita dibesarkan oleh pola asuh orang tua yang otoriter, tanpa sadar cara kita memandang Tuhan, itu kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang menghukum. Tuhan yang menghukum. Kemudian juga saya ingat mama saya, papa saya kan backgroundnya adalah Konghucu ya. Nah, karena mereka dulu itu Konghucu, di rumah itu seringkali ada tempat untuk menyembah pakai hio. Jadi ada tempat untuk pasang hio. Mama saya tuh rajin banget pagi dan malam, pagi dan sore menyembah pakai hio. Lalu saya tanya loh sama mama saya, untuk apa sih tiap hari itu sembahyang pakai hio? Mama saya tuh bilang gini, supaya kita tidak dihukum Tuhan. Jadi tertanam, oh Tuhan itu disembah supaya tidak dihukum. Oke, ternyata pada saat saya kenal Tuhan Yesus, walaupun saya ikut pembelajaran, ikut pemuritan, saya ibadah, tetapi cara pandang saya tuh masih salah tentang Tuhan. Sehingga waktu saya ikut Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya taat kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya tidak dihukum. Kemudian kalau sesuatu yang buruk terjadi pada saya berpikir, wah ini Tuhan gak sayang saya, ini hukuman Tuhan, kemudian saya bisa menjadi kecewa. Ini yang membuat kita tuh bisa menjadi tergelincir. Lalu yang berikutnya juga menarik loh. Mama dan papa saya tuh sering memberikan persembahan. Persembahan itu misalnya kan ada altar, lalu memberikan persembahan setahun berapa kali ya, persembahan entah buah dan sebagainya. Saya tanya sama mama, sama papa, untuk apa sih memberikan persembahan? Lalu papa dan mama bilang gini, kita memberikan persembahan untuk menyenangkan dewa-dewa ya, supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya kita tuh hidup kita tuh makmur. Tertanam di dalam pikiran saya bahwa kalau kita memberikan persembahan, maka kita akan mendapatkan berkat. Ini tertanam. Jadi berapa banyak orang Kristen pada saat ikut Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan sesuatu untuk mendapatkan mujizat, untuk semakin diberkati, untuk mendapat jawaban doa, mendapat jawaban apa yang kita inginkan. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, Tuhan adalah tempat untuk meminta-minta. Berapa banyak orang Kristen, 1000 kebaikan Tuhan mudah dilupakan hanya karena satu doa yang belum dijawab atau karena satu ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Kalau kita punya orang tua yang suka memanjakan, apa-apa anak-anak minta selalu dikasih. Nah, anak-anak ini terbiasa menjadikan orang tua tempat meminta-minta, tanpa sadar juga menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Oleh sebab itu, self-perception yang pertama adalah bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan. Cara pandang yang salah itu bisa membuat hidup kita tergelincir dan kita menjadi kecewa. Makanya firman Tuhan menuliskan, penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Memahami Tuhan dengan benar. Menyembah Tuhan karena pribadinya, bukan karena kita minta sesuatu, bukan supaya diberkati, bukan supaya untuk menghindari hukuman, bukan karena ada apanya. Cara pandang yang salah kepada Allah Bapa di sorga dapat membuat kita terpleset dan tergelincir. Yang kedua, kita lihat dari Asaf ya. Yang kedua, Mazmur 73 ayat 3, 4, 5 dan juga 12. Kalau tadi yang pertama self-perception, yang kedua adalah self-focus. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik.
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Aku cemburu. Berarti di dalam hidupnya, Asaf itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tanpa sadar, kalau kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kita tuh berfokus bertanya kepada Tuhan, kok saya belum dapat sih? Apa yang akan saya dapatkan? Tanpa sadar loh. Saat kita melakukan sesuatu, kita menyembah Tuhan, saat kita melayani, bukankah pelayanan dan apa yang kita lakukan, kita bekerja, prestasi, kita mencapai sesuatu, keberhasilan, kita punya posisi, apapun yang kita lakukan, itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan, betul ya? Kita melayani orang miskin, kita melayani membagi sembako, kita melayani dalam bentuk apapun, itu semua adalah penyembahan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena penyembahan adalah mempersembahkan hidup. Tetapi tampak luarnya melayani, tampak luarnya baik, belum tentu fokusnya adalah kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang melayani, melakukan sesuatu, mencapai kesuksesan, kemudian terlihat baik, tapi tanpa sadar, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, itu dia sendiri, diri sendiri yang menjadi berhala. Fokusnya adalah kepada diri sendiri, fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan kebutuhan diri sendiri. Inilah yang disebut hati kita tuh nggak bersih. Dan seringkali kita nggak sadar bahwa kita punya hati yang nggak bersih. Hati yang nggak bersih ini bersumber dari mana? Sebagai contoh, saya juga nggak sadar loh, ternyata saya pelayanan, tetapi saya self-focus. Saya mau cerita tentang pengalaman saya bagaimana dibesarkan oleh orang tua saya. Jadi saya ini kan anak paling besar, anak sulung. Saya punya 4 adik. Nah karena saya anak paling besar, maka orang tua saya itu mendidik untuk saya bertanggung jawab sebagai anak sulung. Namun cara didiknya mungkin kurang tepat, sehingga saya terluka. Misalnya saya bertengkar, lalu orang tua saya bilang, anak paling besar gak bisa ngalah. Kalau adik bertengkar dibilang anak paling besar gak bisa jaga adik. Jadi kan saya dikritik, sebenarnya dikasih masukan, tetapi bentuknya seperti kritik dan sebagainya. Dan waktu kecil saya gak mendapatkan, jaranglah mendapat pujian. Dan akhirnya saya menjadi pribadi yang kehilangan kurang dipuji, lalu memiliki perasaan takut salah, takut gagal. Nah, ini saya sebagai seorang anak lalu bertumbuh nih, saya belum kenal Tuhan. Saya bertobat waktu saya kuliah, awal kuliah. Pada saat saya bertobat terima Tuhan Yesus, lalu saya mulai ikut pemuritan, saya mulai melayani. Pada saat saya melayani, kan namanya anak-anak muda, biasanya pelayanan anak-anak muda tuh militan ya. Kemudian pemimpin saya tuh senang dengan pelayanan saya dan akhirnya saya dipuji. Kemudian saya dihargai oleh pemimpin saya. Terus saya semakin senang karena seseorang yang dihargai lalu semakin semangat nih saya pelayanan. Lalu pada saat saya rajin pelayanan, semakin dipuji lagi. Bukankah pemimpin seperti itu ya, memuji, menghargai orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Terus saya semakin rajin, semakin militan pelayanan. Tampak luarnya itu baik loh. Tampak luarnya baik. Saya nggak sadar bertahun-tahun, tapi ternyata terbuka bahwa pada saat saya melayani, kenapa saya rajin? Tanpa sadar, saya itu mencari pujian dan penghargaan yang tidak saya dapatkan di masa kecil. Selama saya nggak sadar, pelayanan saya terjebak. Walaupun melayani, tapi saya fokus untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu sebabnya di Mazmur 73 ayat 1 menuliskan, hati yang bersih adalah hati
yang memiliki understanding dan awareness tentang diri sendiri. Cek dan recheck. Ada banyak seseorang yang di waktu kecil terluka, terhina, dibully. Oke? Kemudian seseorang yang terluka, biasanya dia punya tekad. Satu hari saya nggak boleh dilukai lagi. Waktu kecil sering dihina, lalu dia punya tekad. Saya nggak boleh dihina, saya nggak boleh dihina. Dan tanpa sadar, di dalam hidupnya, dia mencari pencapaian, prestasi, dia mungkin pelayanan, dia juga mungkin memimpin, dia mungkin meraih kesuksesan. Tetapi, apa motivasi di balik hatinya? Supaya jangan dihina lagi untuk pembuktian, untuk mendapatkan pengakuan. Mungkin juga ada yang di masa kecil tertolak, tidak dihargai, minder, kurang pujian. Kalau kita nggak sadar ini, pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya kita bukan menyembah Tuhan. Kita sedang menjadikan diri kita berhala. Bolehkah kita meraih kesuksesan? Boleh banget. Bolehkah kita melakukan yang baik, pelayanan? Boleh banget, Tuhan itu mau. Tapi berbeda dengan pada saat kita meraih kesuksesan, kita melakukan yang terbaik. Karena kita sadar hidup ini adalah anugerah. Karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda saat kita meraih sesuatu untuk pembuktian diri. Untuk supaya diakui. Untuk apa kata orang. Itu sebabnya hal ini self-focus yang bisa membuat diri kita menjadi tergelincir. Yang ketiga adalah self-worth, yaitu identitas kita. Di sini kita bisa melihat ternyata di sini Asaf mengukur keberhasilan di ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang. Harta benda dan senang. Berapa banyak kita tuh yang gak menyadari identitas diri kita di dalam Kristus, lalu kita menaruh keberhargaan diri kita berdasarkan standar dunia. Berdasarkan standar dunia ataupun berdasarkan hal yang lain. Menaruh keberhargaan diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan apa kata orang, karena kita gak mengenal di identitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Kata worship dari bahasa Inggris kuno, itu artinya adalah layak, tempat yang tertinggi di dalam hidup kita. Jadi worship ini adalah siapa dan apa yang kita tempatkan tertinggi dalam hidup kita. Seharusnya yang kita tempatkan tertinggi adalah Tuhan, betul? Tapi seringkali yang kita tempatkan itu bukan Tuhan. Sebagai contoh adalah kalau kita nggak mengenali diri kita dan kita nggak menjadikan Tuhan sebagai Tuan dalam hidup kita, tanpa sadar kita menjadikan hal-hal yang lain yang mengendalikan hidup kita dan menjadi Tuan, menjadi identitas diri kita. Berapa banyak orang nggak bisa berkata tidak, terus nggak enak untuk berkata tidak karena takut akan manusia dibandingkan takut akan Tuhan. Tanpa sadar menaruh keberhargaan diri kita berdasarkan penerimaan orang, berdasarkan apa kata orang, padahal udah tahu apa yang benar dari firman Tuhan. Tapi kita nggak berani mentaati firman Tuhan karena kita takut apa kata orang. Ini menunjukkan hidup kita dikendalikan oleh apa kata orang dan yang menjadi tuan dalam hidup kita adalah apa kata orang. Dan kita menaruh keberhargaan diri kita berdasarkan apa kata orang loh. Kemudian kita seringkali juga hidup kita didorong oleh ketakutan, keputusan kita karena ketakutan. Bukan ketakutan karena takut akan Tuhan, karena takut ditolak, karena takut gak dapat teman, karena insecure, kita menaruh rasa aman di tempat yang salah. Entah kepemilikankah, entah menaruh rasa aman di atas komunitaskah, sehingga pada saat kita mengambil keputusan hidup, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan takut akan Tuhan. Yuk, marilah kita menaruh keberhargaan diri kita di atas identitas
diri yang benar. Kalau kita nggak memiliki identitas diri yang benar, maka orang lain dan sekeliling kita dan apa yang di dunia itu yang akan mengendalikan hidup kita. Dan tanpa sadar pada saat kita pelayanan, kita bukan didorong oleh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kita pelayanan didorong oleh identitas, oleh apa kata orang, oleh permintaan manusia. Karena kita nggak ngerti apa panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena penyembahan itu berkata bahwa hidup ini adalah kita memberikan hidup untuk Tuhan. Berjalan di dalam panggilan Tuhan. Tapi kita nggak ngerti diri kita, nggak ngerti tujuan hidup, nggak ngerti potensi, nggak memberikan yang terbaik dari diri kita. Karena apa? Hidup kita berdasarkan apa yang di luar. Bukan berdasarkan pengenalan diri dan identitas yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang bisa membuat kita tergelincir. Amin. Next berikutnya. Tapi kita melihat ada shifting, perubahan dari Asaf. Perubahan dari Asaf. Kapankah Asaf mengalami shifting atau perubahan? Kita lihat dari yang menyembah kegiatan, tapi Asaf menyembah dari hati. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal Dia dengan benar, dan dia mempersembahkan hidupnya. Kapankah Asaf mengalami shifting? Kita lihat, next. Yaitu menarik banget di ayat 17. Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sanctuary. Tempat kudus. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian disitulah Asaf mengalami perubahan. Dari apa-apa yang kepada dirinya. Self-perception, self-focus, self-worth. Dan dia berfokus kepada Tuhan. Dan di sini menarik banget. Di dalam pergumulan, lalu hampir tergelincir. Namun saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah kekuatan dan bagianku selamanya. Kata penyembahan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, pertama kali ditulis di Kejadian. Di situ ditulis di dalam peristiwa Abraham saat ingin mempersembahkan Ishak. Itu kata penyembahan pertama kali. Jadi memberikan persembahan, memberikan Ishak kepada Tuhan. Yang menariknya, kata penyembahan pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Justru pada saat Abraham sedang mengalami ujian. Pada saat Asaf mengalami pergumulan hidup. Lalu dia datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah dia mengalami shifting di dalam kehidupannya. Seringkali Tuhan izinkan kita ada dalam krisis dan pergumulan. Karena Tuhan rindu menjumpai kita. Supaya kita menjumpai Tuhan secara pribadi. Dan mengenal Dia bukan apa kata orang. Pada saat kita mengalami krisis, di dalam hidup saya sama suami saya melayani Tuhan, bukan berarti kita nggak mengalami krisis. Tetapi pada saat kita mengalami krisis, saya mengalami krisis dan pergumulan, saya bilang sama Tuhan, doa saya begini, Tuhan, saya tahu ini gak mudah, tapi biarlah pada saat saya melewati krisis ini, saya menjadi Ili yang berbeda dari hari kemarin. Saya ingin melalui krisis ini, saya mengalami Tuhan lebih lagi, dan mengalami perjumpaan secara pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi pada saat Asaf mengalami shifting? Kita lihat yuk yang pertama. Ada ayat yang bagus banget. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Asaf sampai bilang gini, yang tadinya dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang tadinya dia bilang sia-sia saya lakukan sesuatu, saya gak dapatkan apa-apa. Namun dia bilang gini, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun, kita baca sama-sama ya, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf berani mendeklarasikan bahwa mengikuti Tuhan bukan karena ada apanya. Dia mengalami shifting
bukan mencari berkatnya, bukan mencari jawabannya, tapi dia mencari sang sumber. Bahkan kalaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi bagi dia Tuhan itu sudah cukup. Makanya Daud menuliskan di Mazmur 23 saat Daud berada dalam lembah kekelaman. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka takkan kekurangan aku. Dan seringkali yang kita jadikan gembala adalah keinginan kita, diri kita, cita-cita kita, apa kata orang, apa yang kita miliki. Tetapi yang Tuhan mau, kita merindukan dia secara pribadi. Ada satu ilustrasi, ada seorang ayah yang sayang banget sama anaknya. Jadi setiap kali pergi, pulangnya selalu belikan hadiah, belikan hadiah, belikan hadiah. Anaknya tuh bilang gini, yang saya minta bukanlah hadiah, tapi kepengen papa itu bersama dengan saya. Nah ini sebenarnya yang Tuhan mau loh. Pada saat kita datang sama Tuhan, bukan minta sesuatunya, tapi Tuhan mau kita bersama dengan dia, menikmati dia sebagai pribadi. Yang pertama, fokus on God. Yang kedua kita lihat, shifting, waiting on God. Menanti-nantikan Tuhan, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Pemusik boleh di depan, pemusik memainkan pujian, pemusik dulu. Oke, aku suka dekat Allah, menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Waiting on God. Ini ada satu ayat bagus banget, Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita baca sama-sama ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tetapi seringkali di saat penantian, banyak orang menjadi lemah, betul? Kenapa? Seringkali yang kita nantikan itu bukan Tuhan, tetapi jawaban doa. Salah besar kalau kita menantikan jawaban doa, kita bisa menjadi kecewa. Karena jawaban doa belum tentu sesuai dengan yang kita mau, betul? Tapi Tuhan rindu kita menantikan dia secara pribadi. Memindahkan fokus dari masalah kepada dia, kepada sang sumber. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Yang ketiga, pada saat Asaf bertemu muka dengan Tuhan, Asaf memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Seringkali kita menjadi kecewa karena kita memiliki pengenalan yang salah. Kita perlu paham bahwa dalam hidup ini ada kehendak Tuhan yang dinyatakan dan ada kehendak Tuhan yang tersembunyi. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa pahami. Sampai Asaf bilang, pikiranku tuh seperti hewan yang dungu karena nggak ngerti apa maksud Tuhan. Betul, karena kita memang bukan Tuhan. Dalam firman Tuhan menuliskan, hikmat Tuhan tidak terselami. Artinya ada hal-hal yang tidak terselidiki, namun kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memegang kendali, Allah yang mati di kayu salib untuk setiap kita. Hati Bapa kita itu adalah hati yang baik, memberikan yang terbaik. Bahkan kalaupun kita tergelincir dan kita melakukan hal yang salah, Tuhan itu sanggup mengubah apa yang sempat salah untuk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita paham ini, saat kita menyembah, kita melihat bahwa memang dia yang layak disembah. Tuhan yang memegang kendali, walaupun kita nggak ngerti, tapi kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan karena apa adanya, tapi kita menyadari kita ini pengelola. Apa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Itu sebabnya saat kita menyembah sebagai bentuk ucapan syukur, karena kita mendapat anugerah kehidupan, karena kita diberikan kepercayaan, karena kita boleh ditebus oleh kematian darahnya di kayu salib. Amin. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar
Dan saat menyembah Tuhan, kita menyembah dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang menariknya, bukankah persembahan itu adalah memberi korban, betul ya? Korban itu sangat terkait dengan ketaatan. Jadi pada saat seseorang mengalami pergumulan atau pengalaman negatif, orang tuh cenderung untuk bereaksi, melakukan hal-hal yang negatif, betul? Kalau kita dihina, kalau kita disakiti, kalau kita dimanfaatkan, kita disalah mengerti, rasanya daging kita memberontak. Kita pengen berhenti melayani, kita ingin membalas dendam, itu daging kita. Tetapi persembahan itu memberi korban, artinya walaupun saya ingin melakukan sesuatu sesuai daging saya, tapi karena saya cinta Tuhan, saya persembahkan hidup saya. Saya memilih untuk taat, untuk menyenangkan Engkau. Ini adalah korban yang berkenan. Saat kita remuk, kan persembahan yang berkenan adalah yang remuk ya. Saat kita dalam pergumulan, tapi kita bisa tetap berespon untuk taat melakukan firman Tuhan. Itu adalah penyembahan dari hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, shifting dari Asaf yang tadinya self-focus, tetapi pada saat menyembah Tuhan, yaitu untuk memberitakan nama Tuhan, tell others about God, menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang seringkali membuat kita tergelincir sebagai anak Tuhan, yaitu saat kita pelayanan, saat kita sibuk melakukan sesuatu, tapi kita lupa untuk memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan Injil Kristus. Saya pernah terjebak bertahun-tahun. Waktu di youth, dulu saya suka menginjil one on one. Tetapi semakin sibuk di dalam pelayanan, ternyata saya terjebak di dalam kegiatan yang kelihatannya menyembah Tuhan, tapi lupa memberitakan nama Kristus. Semuanya berfokus kepada diri sendiri. Bukankah penyembahan itu adalah untuk memberitakan nama Yesus dan menyenangkan hati Tuhan? Ilustrasi. Saya dapat ilustrasi dari seorang hamba Tuhan. Handphone dibuat untuk dipakai oleh customernya, betul? Misalnya handphone merek Samsung. Dipakai untuk memuaskan pelanggannya. Kalau pelanggannya puas, maka perusahaan Samsung itu akan semakin terkenal. Bukankah diri kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain? Hidup kita diciptakan untuk berbuah dengan potensi, keunikan, keberadaan kita, menghasilkan buah, memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang hidup di dalam penyembahan dari hati, hidupnya akan diberikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini hanya satu kali. Hidup dan mati itu biasa. Tapi hidup yang menjadi berkat. Dan karena kita sudah mendapatkan anugerah, yuk, masih banyak orang lain yang membutuhkan anugerah itu. Biarlah melalui kehidupan kita sebagai penyembahan, kita memberitakan nama Kristus. Dengan segala keberadaan kita, apapun yang kita lakukan, kita memberitakan nama Kristus. Walaupun kita bergumul, tapi bagaimana respon kita di dalam pergumulan, orang bisa melihat siapa yang kita sembah. Maka setiap lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, menyembah Yesus Allah yang hidup melalui kehidupan kita. Yuk saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yuk naikkan pujian ini. Pujian dan syukur.
bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita angkat tangan, kita naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat hidup kami menjadi berharga karena kematian-Mu di kayu salib. Kami adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Bawa setiap kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Ampuni, mungkin kami pernah kecewa, kami pernah meragukan Engkau. Tapi hari ini kami mau deklarasikan. Terima kasih karena kami memiliki Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hati dan hidup kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Biarlah kami terus mengingat kebaikan-Mu, mengingat anugerah-Mu. Dan berikan kami juga hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Supaya melalui hidup kami, banyak orang bisa mengenal Kristus dan menyembah Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin.